ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Agisopianti dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai salah satu masalah lingkungan, yaitu krisis sampah plastik. Isu ini sangat penting untuk kita bicarakan karena berdampak langsung pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi kita. Mengapa krisis sampah plastik masih menjadi masalah besar? Karena kita masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai. Hampir setiap kegiatan sehari-hari menggunakan plastik. Mulai dari belanja, membeli minuman, makanan cepat saji, hingga pengemasan barang. Plastik memang praktis, tetapi tidak mudah terurai. Bahkan, satu plastik itu bisa bertahan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di lingkungan, masuk ke sungai, dan akhirnya terbawa ke laut. Indonesia sendiri termasuk penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Sampah plastik juga bukan hanya menjadikan lingkungan kotor, tetapi menimbulkan kerusakan serius seperti sungai tersumbat, banjir, laut tercemar, dan hewan-hewan seperti ikan, penyu itu bisa mati karena menelan plastik. Yang lebih mengkhawatirkan, plastik yang hancur menjadi mikroplastik ini akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan, minuman. Jadi ini bukan lagi masalah estetika atau kebersihan, tetapi masalah kesehatan yang sangat nyata. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha mengurangi penggunaan plastik, seperti misalnya dengan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini adalah hal awal yang baik karena memaksa manusia untuk berpikir ulang sebelum memakai plastik. Namun tantangannya ini masih besar. Banyak tempat yang masih belum bisa menerapkannya. Banyak orang yang belum disiplin, dan pedagang kecil juga mungkin masih kebingungan dengan kebijakan ini. Kebijakan ini perlu diperkuat dengan sosialisasi yang lebih jelas, serta menyediakan alternatif ramah lingkungan yang harganya terjangkau. Karena perubahan yang paling penting itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa hanya mengendalikan pemerintah saja. Contoh kebiasaan kecil seperti membawa tas belanja sendiri, membawa botol minum, menolak sedotan plastik, dan memilah sampah juga bisa memberikan dampak besar kalau dilakukan oleh banyak orang. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya punya kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan, tetapi belum semua orang menjalankannya dengan konsisten. Oleh karena itu, edukasi dan contoh nyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan aturan.
Banyak orang Indonesia yang kreatif dalam menangani sampah plastik, seperti contohnya komunitas yang rutin melakukan clean up sungai dan pantai. Terus ada juga usaha yang daur ulang mengubah sampah plastik menjadi tas atau kerajinan. Inovasi seperti ini harus lebih dipromosikan karena selain membantu mengurangi sampah, ini juga bisa membuka lapangan kerja baru dan memberikan nilai ekonomi dari limbah yang sebelumnya tidak berguna. Ada 3 hal utama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhinya. Dan yang ketiga, ikut dalam gerakan lingkungan seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, maka Indonesia bisa keluar dari masalah krisis sampah plastik ini. Sebagai penutup, krisis sampah plastik adalah masalah yang perlu kita hadapi bersama. Tidak hanya pemerintah atau aktivis saja yang bergerak, tetapi kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Perubahan kecil dari diri sendiri adalah awal dari perubahan besar bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.